Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azalia Guswilda, NPM 19751010 dari kelas Agribisnis 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan NPV, Net BC dan Gross BC Ratio, dan IRR pada soal yang ada di BPP Studi Kelayakan Agribisnis. Soalnya yaitu, perusahaan penggilingan padi di Soreang, Bandung ingin menambah mesin penggilingan dengan biaya investasi awal sebesar 40 juta rupiah. Umur ekonomis mesin ditaksir 5 tahun. Dari hasil survei pendahuluan, diperoleh perkiraan cash flow atau penerimaan dan biaya adalah sebagai berikut. Di soal diketahui dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5, kemudian biaya tetap tahun ke-0 40, tahun ke-1 sampai tahun ke-5 0, biaya variabel tahun ke-0 0, tahun ke-1 10, tahun ke-2 15, tahun ke-3 40, tahun ke-4 20, tahun ke-5 5. Dan penerimaan total tahun ke-0 0, tahun ke-1 20, tahun ke-2 25, tahun ke-3 80, tahun ke-4 60, tahun ke-5 40. Selanjutnya kita akan menghitung total cost. Total cost diperoleh dari penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya, menghitung keuntungan. Keuntungan diperoleh dari penerimaan total dikurang dengan total cost. Pada soal, jika uang yang diinvestasikan tersebut dapat pinjam dari bank dengan bunga 40% per tahun, apakah keputusan pembelian mesin baru itu layak secara finansial? Diketahui, diskon faktor atau investasinya sama dengan 40%. Untuk mencari NPV, maka kita harus menghitung DF-nya terlebih dahulu. Rumus mencari DF yaitu 1 dibagi dengan 1 ditambah 0,4 atau 40%, kemudian dipangkatkan dengan tahun. Tahunnya disorot dari tahun ke-0 hingga tahun ke-5. Maka hasilnya diperoleh kemudian setelah DF selesai, maka kita bisa menghitung present value-nya. Present value yaitu keuntungan dikali dengan DF. Kemudian kita jumlahkan present value-nya. Di sini diperoleh hasil penjumlahan present value yaitu 3,742. Artinya NPV sebesar 3,742. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, NPV lebih dari 0, artinya investasi tersebut layak untuk dilakukan. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghitung B atau benefit. Benefit diperoleh dari penerimaan total dikali dengan DF yaitu kemudian tarik ke bawah. Kemudian dijumlahkan hasil benefitnya yaitu 79,25. Selanjutnya yaitu C atau cost. Cost diperoleh dari total cost dikali dengan DF. Total cost dikali dengan DF. Kemudian sorot ke bawah. Total cost yaitu 75,509. Kemudian untuk perhitungan gross BC ratio yaitu
benefit dibagi dengan cost, sehingga diperoleh hasilnya 1,0495. Selanjutnya yaitu net BC. Net BC diperoleh dari penjumlahan present value positif dari present value tahun pertama hingga tahun kelima dibagi dengan present value negatif, yaitu tahun ke-0. Sehingga diperoleh hasilnya, yaitu min 1,093. Kemudian dipositifkan menjadi 1,0,935. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, gross BC dan net BC lebih dari 1, yang artinya perusahaan tersebut layak untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu menghitung IRR. Sebelum melakukan perhitungan IRR, kita harus menentukan nilai DF yang menghasilkan NPV negatif dengan melakukan percobaan perhitungan. Sebelumnya, saya sudah melakukan percobaan perhitungan dimulai dari DF 41%, 42%, 43%, 44%, dan terakhir yaitu 45% yang dapat menghasilkan NPV negatif. Selanjutnya, rumus mencari IRR, menghitung IRR yaitu DF positif yaitu 0,4 atau 40% ditambah dengan jumlah NPV positif dibagi dengan jumlah NPV positif dikurang dengan jumlah NPV negatif, kemudian dikali dengan DF negatif yaitu 45% atau 0,45 dikurang dengan DF positif yaitu 40% atau 0,4. Kemudian diperoleh hasilnya yaitu 0,435. Diubah menjadi dalam bentuk persen, diperoleh hasilnya yaitu 44%. Berdasarkan perhitungan IRR yang dilakukan, IRR lebih dari investasi yang berlaku, yaitu investasi yang berlaku 40%. Artinya, usaha tersebut layak untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Demikianlah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.